warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Akmal Maula di 121. Pada kali ini saya akan memperagakan video KKD Initial Assessment pada modul emergency. Sebelumnya saya akan membacakan kasusnya terlebih dahulu. Ada Tuan A 55 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri dada sejak 12 jam yang lalu dan terjadi penurunan kesadaran. Baik, sebelum itu pasiennya sudah berada di depan kita. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan menyiapkan APD berupa sarung tangan, masker dan kacamata. Lalu prinsip selanjutnya itu kita amankan pasien, pemeriksa dan lokasinya. Terus selanjutnya pada pasien yang sadar kita jangan lupa minta izin dan tanyakan anamnesis serta keluhan utamanya. Jadi karena pasien ini tidak sadar maka langsung kita lakukan triase. Yang pertama cek kesadaran. Pak, bisa dengar suara saya? Pak, bisa buka mata? Karena pasien tidak merespon, saya akan merangsang nyeri dengan cara meletakkan tumpuan jari di sternum. Baik, karena pasien tidak ada responsif, tidak respon terhadap rangsangan, maka kesadaran pasien itu koma atau 0. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan jalan nafas, yang mana di sini saya akan buka mulut pasien. Di sini kita lihat apakah ada lidah ataukah ada benda asing ataupun ada ataupun ada darah yang tersumbat. Jika ada langsung kita ambil. Jadi pada pasien ini tidak didapati adanya obstruksi jalan nafas. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan respirasi dengan cara meletakkan telinga ke hidung pasien untuk menilai apakah ada respirasinya sambil kita mengukur nadi pasien apakah ada atau tidak. Ya, pada pemeriksaan ini didapati pasien tidak bernafas dengan nadi cepat dan isi kurang. Jadi pada pasien ini kita golongkan ke triase berwarna merah, yang mana tata laksana selanjutnya itu kita harus segera memasukkannya ke ruang resusitasi dan melakukan primary survey. Untuk pasien berwarna kuning dan warna hijau itu kita lakukan langsung secondary survey. Selanjutnya kita melakukan primary survey. Yang pertama itu ada airway. Yang pertama itu kita lihat atensi jalan nafas pasien. Selanjutnya kita buka mulut pasien, kita lihat apakah ada obstruksi jalan nafas seperti perdarahan, seperti ada darah, gumpalan darah, ataupun lidah yang terjepit ataupun benda asing. Pada pasien ini airway-nya tidak ada sumbatan, yang mana tata laksana selanjutnya yaitu kita tetap atensi jalan nafas dan hindari hipoksia jaringan. Selanjutnya itu kita akan melakukan B breathing, yang mana kita buka baju pasien. Selanjutnya kita buka baju pasien, terus kita periksa nadi pasien. Terus kita nilai apakah ada irama nadi, terus juga isi nadinya gimana, kecepatannya juga gimana. Pada pasien ini nadinya tidak kita dapati, yang mana selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pulse oximetry di jari pasien untuk menilai saturasi oksigen. Setelah kita pasang pulse oximetry, lalu kita lakukan palpasi leher dan dada pasien. Untuk di leher sendiri kita lihat apakah ada deviasi trakea dan tanda kegawat daruratan lain. Sedangkan untuk di dada kita palpasi, kita lihat apakah ada gerakan dada yang simetris yang menandakan itu adanya pernapasan. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi dari dada pasien dengan menggunakan 2 jari dan kita ketuk-ketuk seperti ini. Terus kita juga lakukan auskultasi dengan menggunakan stetoskop untuk mendengar apakah ada detakan jantung atau tidak dan bunyi gangguan lainnya. Baik, pada pasien ini kita dapati tidak ada nafas. Terus juga tata laksana selanjutnya kita itu RJP. Selanjutnya itu circulation, yang mana circulation ini kita lihat apakah ada perdarahan eksterna maupun interna. Eksterna seperti luka yang berdarah, terus interna itu apakah ada hematom. Terus juga pada sirkulasi juga kita lihat nadi pasien apakah ada atau tidak.
pada pasien ini nadia tidak teraba. Selanjutnya kita juga cek perabaan suhu perabaan pasien serta kulit pasien. Terus kita lihat juga apakah ada turgor atau tidak. Selanjutnya kita juga lakukan cek CRT pasien. CRT pasien lebih dari 2 detik. Terus juga kita lakukan tekanan darah jika diperlukan. Jadi masalah pada pasien ini adalah henti jantung yang mana tata laksananya juga RJP. Selanjutnya kita itu disability. Yang pertama-tama disability itu kita lihat GCS-nya. Pak, bisa dengar saya? Pak, bisa buka mata? Karena pasien responsif, maka kita akan rangsang dengan rangsang nyeri. Karena pasien juga telah rangsang nyeri dan tidak ditemukan adanya respon, maka kesadaran pasien itu koma. Selanjutnya kita akan menilai pupil pasien dengan menggunakan pen light. Dan kita melihat apakah ada midriasis ataupun isokor atau anisokor. Baik, selanjutnya kita juga melihat parese pada anggota tubuh pasien, apakah ada atau tidak. Pada tubuh pasien juga ada parese. Jadi masalah pada pasien ini adalah henti nafas karena gagal nafas karena henti jantung. Tata laksananya adalah RJP. Selanjutnya exposure. Pada exposure kita nilai berat badan pasien ini didapati 60 kg dengan suhu 35 derajat Celcius. Yang mana pada exposure ini juga kita lihat ada paparan dari lingkungan atau tidak. Untuk tata laksananya itu kita bisa berikan oksigen RNM, terus juga IV line, terus juga maupun ETT hingga persiapan untuk rujuk. Baik, selanjutnya kita akan melakukan secondary survey. Yang mana pada secondary survey ini pada pasien dengan kesadaran penuh itu bisa kita lakukan anamnesis, pemeriksaan fisik. Terus pada pasien dengan trauma itu kita gunakan rumus ampel, yaitu ada A, ada alergi apakah tidak, terus ada M-nya medication apakah pasien ini ada minum obat sebelumnya, terus ada P-nya past illness apakah pasien ini ada sakit apa terdahulu, terus L-nya itu ada last meal pasien ini ada makan apa, terus E-nya itu ada environment itu lingkungannya gimana. Terus juga pada pasien trauma itu kita juga harus mengetahui mekanisme of injury-nya supaya kita tahu tata laksana yang tepat untuk pasien dengan injury seperti ini atau dengan trauma seperti ini seperti apa. Terus pasien dengan non trauma itu bisa kita lakukan pemeriksaan fisik juga yang lengkap sesuai dengan indikasi, misalkan pemeriksaan fisik mata, telinga, hidung, abdomen, toraks, genitourinaria dan lain-lain. Terus pada pasien dengan kesadaran penuh bisa kita lakukan analisis. Kita juga bisa menyuruh untuk pemeriksaan radiologi selanjutnya seperti MRI, CT scan, ronsen dan lain-lain untuk menunjang atau mendiagnosis trauma pada pasien seperti apa. Mungkin sekian dulu video dari saya. Mohon maaf bila terlalu rendah. Salam